ada di Zoom, Tuhan memberkati dimanapun berada. Haleluya. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan undang Roh Kudus masuk dalam hati pikiran kita. Kita akan mulai. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Hari yang luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan, karena berkat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan bagi kami, kekuatan bagi kami, jalan keluar bagi kami Tuhan dalam setiap segala masalah. Tuhan ampuni setiap segala dosa kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, baik yang sengaja atau tidak sengaja kami perbuat Tuhan, agar kami Tuhan dapat layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, biarlah tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, pagari dengan api roh kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah tentara malaikat surgawi-Mu Bapa berkemah di sekeliling kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perkatakan Mazmur 9. Orang yang duduk Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Maaf, kita ke bawah. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri. Kita akan membacakan arti Pentakosta ketiga. Haleluya. Baik, mari kita bacakan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak bermitra terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan voice of Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub.
Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Akhir zaman ini kita harus kudus dan semakin kudus karena Tuhan sendiri adalah kudus. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Saya undang saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dengan bersukacita. Amin. Biarlah roh menyala-nyala Tuhan dan layanilah. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tak ada banyak waktu, niatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban yang dosa yang merintangi. Segera dapat tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan, kayaknya masih kurang semangat. Saudara, ini rumah Tuhan. Kita harus semangat. Di akhir-akhir zaman ini, The Voice of Pentecost tadi katakan kita harus kudus, kita harus semangat, kita harus bersukacita melayani Tuhan. Tanggalkan setiap segala sakit hati, tanggalkan setiap segala kesakitan, bahwa percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Biarlah rohmu kita ganti, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Lah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali katakan biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Amin. Berlari padaku Tuhan. Amin. Panggil surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali katakan biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala
melayani-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat kami, di hati kami Tuhan. Kami ingin bersekutu bersatu Tuhan bersama-Mu Bapa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan ya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami hadir biarlah Tuhan. Jamah kami setiap pribadi masing-masing Tuhan. Jamah kami setiap pribadi masing-masing Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap segala masalah kami Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Tapi saat ini kami ingin memuji, menyembah-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami percaya dan sangat percaya Tuhan. Semua masalah yang kami hadapi tidak ada apa-apanya di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya semua selesai di dalam-Mu Tuhan. Segala penyakit, apapun itu juga kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapa. Tabib dari segala tabib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada Tuhan. Selagi ku ada. Haleluya. Sekali lagi ya Tuhanku, saya silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Tuhan, ini pujian kami Tuhan kepada waktu nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi saudara yang Tuhan, katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, amin Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup ya Allahku, ya Allahku, aku hendak
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi kami. Mari bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih terima kasih ya Tuhan. Tuhan sungguh Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak berdiam diri, merasakan hadirat Tuhan. Percaya dengan hati, percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Sanggup menyelesaikan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersuka cita Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat Tuhan, bahwa mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Di bulan ini Tuhan, bulan penuh sukacita Tuhan. Bulan penuh yang luar biasa. Bulan penuh berkat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
kami terus dalam keintiman bersama denganmu Tuhan. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa ibadah itu mengandung janji. Karena Engkau berkata dalam Keluaran 23 ayat 25 bahwa orang yang beribadah maka makan minumnya akan disediakan. Bahkan Tuhan menjamin kesehatan setiap kita. Dan aku percaya pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Terus bawa kami untuk menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Sehingga buat kami jadi kuat. Kami boleh mengakhiri perjalanan kami di tahun 2021 ini dengan segala baik. Karena kami tahu ada Yesus yang setia menopang hidup kami. Terima kasih Bapak, bicaralah buat kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PPW-nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah bawa kita ya sampai kita masuk di bulan 12. Ya, tinggal hitungan hari, 2 minggu ke depan lagi, kurang lebih hampir 3 minggu kita akan menyelesaikan tahun 2021. Saya tahu ada banyak pergumulan, air mata yang harus kita lewati sepanjang tahun 2021. Sekalipun ada tantangan, ya, ada masalah persoalan, tapi percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menolong saudara, dia bisa menolong saya dalam segala keadaan apapun. Asal kita mau datang kepada dia. Katakan amin. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih buat Bu Silvi. Bisa dapat memberikan kesempatan buat saya kali ini. Ya, ini kedua kali saya khotbah di tempat ini. Ya, yang pertama waktu ada Pak Bagio almarhum, ya saya khotbah sore, tapi ini saya yang kedua. Ya, saya melayani bersama di GBI Hall of Joy. Kalau yang sekarang Kak Rayon 1G, ya itulah ya gembala saya. Dan saya adalah wakil daripada Pak Raja Guguk. Ya. Oke, saya tidak panjang lebar lagi karena waktu saya tadi Pak Hendra bilang cuma 30 menit. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ya ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-42. Ya, saya percaya ayat firman Tuhan ini bukan sesuatu yang asing buat kita. Seringkali kita mendengar ya dari masih anak-anak waktu sekolah minggu, seringkali kita dengar cerita ini ya, bahwa seorang buta di dekat Yeriko yang disembuhkan Tuhan. Siapa namanya? Wah, ini baca firman Tuhan enggak? Iya, namanya Bartimeus. Mari kita baca sama-sama 3:21. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. 3:21. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak itu lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tapi jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai di situ saja. Ya, kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya berikan judul khotbah. Apa? Jangan menyerah, tetap berseru. Ya. Seringkali dalam menghadapi persoalan, masalah kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saya tahu ada banyak orang udah nyerah. Mereka sudah tidak serius lagi untuk berdoa. Ya, tapi saya tahu yang di sini semua pasti tetap berdoa. Ya, tidak mudah menyerah. Keadaan apapun saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Karena seringkali kita melihat anak Tuhan, waktu jawaban doa tidak dijawab sama Tuhan, langsung kolaps. Iya, sudah tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu seringkali terjadi. Ya, di gereja kami banyak saudara, bahkan ada yang sudah ada di ujung perceraian. Telepon, Pak, tolong Pak, kami sudah mau cerai Pak.
Lalu keputusannya, saya sudah naik ke pengadilan Pak. Tinggal tunggu aja dipanggil untuk mediasi. Saya bilang terlalu cepat kamu ambil keputusan. Sudah kau berdoa tanya Tuhan atau belum? Tapi semudah itulah orang hari-hari ini. Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Bartimeus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, imannya sangat luar biasa. Ya. Kalau kita tadi baca dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ya firman Tuhan bilang begini, waktu Yesus ya tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan yang mengemis. Ya. Bartimeus seperti pengemis biasa, dia duduk di pinggir jalan. Ya. Tapi waktu dia mendengar di ujung jalan sana ada seorang nabi, ya, dia tahu itu sekalipun dia tidak melihat siapa itu. Tapi dengan telinganya dia dengar. Dia tahu siapa itu yang akan lewat. Ya. Justru ketika dia tahu siapa itu yang akan lewat, dia mengerti. Dan dia pakai kesempatan ini. Dia berpikir begini, siapa tahu ini kesempatan bagiku. Supaya aku dipulihkan Tuhan. Dia sudah mendengar nama Yesus. Tapi dia tidak pernah melihatnya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia tanya itu siapa? Lalu orang banyak itu berkata bahwa dia Yesus orang Nazaret. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia tahu Yesus orang Nazaret, dia berteriak. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya bahwa apa yang dia lakukan ketika dia tahu bahwa itu Yesus, teriakan yang dia keluarkan bukan teriakan yang biasa-biasa. Tapi pasti teriakan yang luar biasa. Saudara, karena dia berteriak dengan kesembuhan hati. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan dalam hidupnya. Seringkali kita sebagai orang percaya waktu kita berdoa, kita punya pergumulan, lalu kita mau berdoa, kita terlalu santai. Lalu kita bilang, Tuhan engkau lebih mengerti apa yang aku hadapi. Selesai di situ. Ya you gak ngomong juga Tuhan udah ngerti apa yang you alami. Iya kan? Gak ngomong juga Tuhan tahu kok. Tapi ini di persoalan, benar gak lu punya iman? You bisa berteriak dengan begitu antusias. Tapi apa yang terjadi? Bartimeus bisa melakukan hal itu. Sekalipun ada penghalang yang dia alami pada saat itu. Waktu dia berteriak kan dia ditegur kan. Ya Bapak Ibu tadi baca sama-sama dengan saya kan. Dia ditegur. Ya mungkin pada saat itu dia mungkin teriak, mereka berpikir ini orang nih mengganggu aja, udah tahu ini Yesus lewat kok teriak-teriak seperti orang-orang yang gak punya iman kali. Tapi dia berusaha untuk berteriak dengan antusias. Dan waktu dia tetap berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa Yesus berhenti. Lalu apa kata Yesus? Bahwa orang itu Yesus tahu bahwa teriakan itu adalah teriakan yang penuh dengan iman. Teriakan itu bukan teriakan sembarangan, tapi teriakan itu adalah teriakan yang membutuhkan sebuah pertolongan. Sehingga Yesus ngerti. Dan dia berkata, bawa orang itu kemari. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus tahu dia membutuhkan pertolongan. Orang yang mau membutuhkan pertolongan beda dengan orang yang tidak membutuhkan pertolongan, saudara. Dari apa? Dari bahasanya aja bisa kita tahu. Kadang-kadang saudara ketemu dengan orang nih. Ini orang mau mengungkapkan suatu ya minta tolong gitu, tapi dia nggak nyata-nyata kan? Kadang-kadang dia bawa belok dulu sedikit, tapi kita tahu arahnya gitu loh. Ini tahu, ini buntut-buntutnya nanti mau minta tolong gitu. Tapi kenapa kita nggak ngomong apa adanya gitu loh? Kan namanya manusia suka begitu, dibelok-belokin dikit. Ya kan, kita ambil tikungan harapan indah dikit. Padahal tujuannya nanti buntutnya mau minta pertolongan. Tapi kenapa kita harus ya langsung potong kompas, tidak langsung bypass aja gitu loh. Iya kan? Justru Tuhan tahu Bartimeus punya hati. Memang dia lagi butuh pertolongan Tuhan. Sehingga ya Yesus katakan bawa dia kemari. Lalu Yesus berkata, apa yang kau mau? Dia tidak minta apa-apa. Dia cuma minta satu, supaya aku dapat melihat. Saudara, dia tidak minta macam-macam, saudara. Kadang-kadang kita manusia itu permintaan terlalu banyak, tapi kita lupa. Kadang-kadang kita tulis,
Aku mau ini, lalu kita berdoa, Tuhan Engkau tahu, aku butuh ini, terlalu banyak saudara. Ya, Tuhan geleng kepala, yuk satu aja belum beres, yuk udah bikin. Waduh, bikin PR banyak buat aku. Coba satu-satu lah dulu, nanti Tuhan jawab baru nanti satu lagi gitu loh. Tapi namanya manusia, kalau bisa 10 yang kita doakan, kalau bisa 10 Tuhan jawab, lebih praktis. Itu maunya manusia. Tuhan bisa jawab itu kok. Tapi seringkali kalau Tuhan jawab kita lupa diri. Betul gak saudara? Ada banyak orang, Tuhan berkati aku, waktu Tuhan kasih berkat dia lupa. Sudah gak ke gereja lagi. Kapan ke gereja? Nanti aja. Soalnya lagi banyak duit kan. Lagi diberkati. Tapi begitu nanti sudah kolaps baru datang lagi, Tuhan tolong aku Tuhan. Dia lupa dengan janjinya. Mari jangan punya iman seperti ini. Ya. Tapi seperti Bartimeus, apa yang kamu mau? Aku mau supaya aku bisa melihat. Udah poin aja saudara. Dia tetap berseru. Mungkin pada waktu itu belum ada jawaban. Waktu dia dalam perjalanan hidupnya. Ya dia mungkin berdoa tapi tidak ada jawaban. Tapi waktu dia tahu ada Yesus orang Nazaret itu lewat, dia pakai kesempatan itu. Lalu dia bilang, saya mau supaya aku bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Kita mencatat bahwa Bartimeus melihat. Ya, saudara bisa lihat itu. Nah hari-hari ini saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Ya, ini baru pendahuluan. Waduh, Pak Pendeta pendahuluannya ini baru saudara. Saya belum bicara isi. Ya, baru cuma pendahuluan yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk di isi. Apa yang membuat Bartimeus itu tidak pernah berhenti untuk berseru? Ya, apa yang membuat Bartimeus itu tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah untuk berseru? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Karena dia tahu bahwa masalah itu mendatangkan mujizat. Apa saudara? Masalah itu mendatangkan mujizat. Dia tahu. Waktu diizinkan masalah itu terjadi dalam hidupnya, dia tahu pasti ada mujizat. Saudara, kadang-kadang kita jadi poin yang pertama, masalah itu mendatangkan mujizat. Murid-murid tidak pernah tahu bahwa Yesus itu bisa meneduhkan badai. Kalau tidak ada badai. Betul enggak? Saudara baca di Matius pasal 8, ayat 23 sampai ayat 27. Kalau tidak ada badai, tak mungkin murid-murid bisa lihat Yesus bisa menenangkan badai. Justru ada masalah dulu, maka mujizat pasti terjadi. Jadi kalau saudara hari-hari ini begitu menghadapi dengan masalah, jangan bilang begini, main masalah engkau pergi dari hidupku, jangan. Ingat, kalau Tuhan izinkan masalah pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin Tuhan kasih masalah tidak ada jalan keluar. Lu punya kekuatan cuma 100, tidak mungkin Tuhan bikin 120. Kalau Tuhan bikin 120 itu bukan Tuhan. Ya, pasti Tuhan kasih kekuatanmu, ya masalahmu cuma 80%, ada 20% buat kita untuk berseru dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah, saudara jangan cepat-cepat ambil langsung, ya. Singkirkan masalah dari hidupku, dari keluargaku, jangan. Tapi saudara harus bilang begini, Tuhan aku bersyukur dengan semua masalah yang Tuhan izinkan. Biar lewat masalah ini, saya percaya ada mujizat yang terjadi dalam hidupku. Karena orang yang nyaman, orang yang tenang, tidak pernah bisa lihat mujizat. Katakan amin. Hanya orang yang menghadapi masalah aja yang pasti bisa lihat mujizat. Saudara, saya dalam perjalanan kehidupan, saya dengan keluarga, saudara, ya, bukan berarti bahwa saya sudah melayani Tuhan 25 tahun, saudara. Ya, dengan HOJ, dari mulai pertama kita bangun HOJ, saya sudah di HOJ. Tapi sebelum di HOJ itu, kalau dulu kan saudara punya Kak Rayon tuh kan buat Pak Heron tuh. Nah, saya orang pertama dengan Pak Heron yang Gerintis Taman Mini. Ya, jadi 25 tahun saya di dunia pelayanan. Saya banyak masalah, banyak persoalan. Tapi saya tidak pernah bilang begini, masalah singkir dari hidupku. Nah, saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih buat semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya buat aku jadi kuat. Kalau Tuhan kasih masalah, Tuhan tahu kekuatanmu, saudara. Ya, saya belum lama ini, ya, kami punya 2 warkop karena kita tahu bahwa Tuhan lagi berkati kita bikin warkop, saudara. Kita percayakan orang untuk kelola, saudara. Ternyata orang itu tidak jujur. Ya, tiap bulan tuh duit hilang 20 juta, tiap duit ulang 18 juta, tiap bulan tuh ada aja duit yang hilang.
Ya, padahal ini orang percaya kerja sama dengan kita percaya baik. Saya suruh anak saya, "You yang uruslah." Saudara, tapi seringkali begitu mereka tahu anak saya keluar kota, duit pasti hilang. Anak saya keluar kota, duit pasti hilang. Ya, kalau saudara lihat anak saya tuh waktu kemarin Natal pengerja, yang main keyboard itu, ya agak gemuk, rambut ikal tuh, nah itu anak saya, saudara. Akhirnya singkat cerita, dia nggak ngomong dengan saya, tahu-tahu dia ngomong begini, "Pak, kok mereka udah jual warkop?" Waduh, kok kamu nggak kasih tahu sih? Ini juga aku baru tahu dari yang beli. Katanya udah dijual ke dia. Lah, masa kita yang pemiliknya kita nggak tahu? Tapi udahlah, mau bikin bagaimana? Waktu anak saya bilang begitu sempat saya marah, hampir temperamen naik, tapi saya bilang begini, "Aduh Tuhan, ya udahlah kalau memang ini mau bilang apa? Ya toh, ya kita mau ambil kekerasan juga enggak enak. Orangnya kita kenal." Ya udah, cuma saya bilang gini, "Ya kamu yang urus, kamu yang minta untuk buka usaha ini, ya udah kamu yang urus." Tapi dalam perjalanan hari saya bilang begini, kasihan anak saya juga, dia bilang, "Ya aku karena percaya Pak, dia seorang pengacara." Jadi anak saya mungkin lihat dia karena pengacara agak takut juga. Wah, waktu dia pulang bilang begitu, ini sekarang dia jual, dia udah mau transfer duit. Waduh, akhirnya saya marah, saudara. Saya bilang gak bisa begitu, panggil dia aja, suruh datang ketemu dengan Bapak, kita ngobrol. Nah, saya kasih waktu buat dia, 1 kali 24 jam, you harus datang ketemu dengan saya. Kita ngobrol, karena kamu saya terima baik-baik, saya kasih kamu perjalanin baik-baik, jadi tolong tanggung jawabmu harus ada. Tapi tiap hari saya berdoa, Tuhan, ya supaya anak ini baik, sadar, lalu dia mau ketemu dengan kita, saudara. Akhirnya dia datang ketemu dengan saya, udah mau marah, udah mau emosi, tapi ingat firman Tuhan. Ya toh, marah boleh marah, tapi jangan bikin dosa. Terpaksa saya rangkul lagi, saya bilang, "Kamu kok gak ngomong-ngomong, duit sudah tiap bulan hilang, sekarang kamu jual, kamu gak ngomong." Saya bilang begini aja lah, kalau sudah transfer belum, sekarang kamu gak boleh terima transfer. Kirim transfer ke rekening saya aja, udah. Saya bilang kita putus aja di sini, udah. Kalau dijual aja udah selesai. Tapi saudara tidak berhenti di situ. Masalah baru datang lagi, saudara. Iya, mobil kami diambil. Ya, masalah baru, saudara. Tapi tetap bersyukur. Jadi hari ini saya kesini nggak bawa kendaraan, saudara. Saya naik Grab. Tetap bersyukur. Kenapa? Jangan sampai masalah itu mengikat hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Percaya ada waktu di mana Tuhan nyatakan kemuliaannya buat setiap kita. Sehingga kalau Tuhan izinkan masalah, percaya ada mujizat. Gak mungkin Tuhan bikin masalah lalu Tuhan tidak kasih jalan keluar buat hidupmu. Saya bilang buat anak saya, udahlah. Tenang, doa. Kamu sekarang, anak saya kan tadi di Hotel Westin kerja, dia PHK, kerja di sekolah internasional ngajar musik, ya COVID, mereka dirumahkan semua. Sekarang hotel mau panggil dia tapi disuruh tunggu. Saya bilang ya udahlah, dengan talentamu, you bisa bikin apa dengan talentamu. Karena anak saya bisa main semua alat musik, saudara. Jadi dia sekarang ya main kepake di wedding di mana-mana, dia ya puji Tuhan aja. Saya bilang doa. Kalau Tuhan izinkan masalah ini jadi, bukan berarti Tuhan tidak sanggup kasih jalan keluar. Pasti. Justru murid-murid waktu ajak Yesus, ya, waktu mereka semakin ke tengah dengan laut, apa yang terjadi? Badai datang. Ketika badai datang, di situ mereka, waktu Yesus menenangkan badai, baru mereka kaget. Kan dalam Matius pasal 8 mereka tanya, siapakah gerangan orang itu? Ya, mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Itu bertanda bahwa apa? Kita perlu bangun hubungan yang akrab, sebuah hubungan yang intim. Murid-murid Yesus waktu ajak Yesus naik dalam perahu, mereka biarkan Yesus tertidur, tidak membangun hubungan. Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya, masalah apapun engkau tidak akan mudah menyerah. Tapi engkau tetap berdoa, berseru pada Tuhan Yesus. Karena masalah itu mendatangkan mujizat. Yang kedua, apa yang bisa Bartimeus sampai tidak mudah menyerah? Karena dia tahu tangan Tuhan lebih kuat daripada tangan manusia. Karena tangan Tuhan itu sanggup menopang hidupnya. Saudara bisa lihat ada banyak penghalang yang terjadi lewat Bartimeus.
Dia buta, ini salah satu bentuk penghalang. Yang kedua, dia ditegur, jangan berteriak, ini bentuk penghalang, saudara. Yang ketiga siapa? Bartimeus ini pengemis. Orang-orang yang mau datang menerima mujizat bukan orang-orang sembarangan. Pasti orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya duit, pasti orang-orang yang punya hidup jauh lebih baik dari Bartimeus. Itu juga jadi penghalang. Tapi apa yang terjadi? Bartimeus tahu bahwa tangan Tuhan itu lebih kuat dari tangan manusia. Mau menghalangi apapun, tangan Tuhan sanggup menopang dia. Sehingga membuat dia bisa berjumpa dengan Yesus langsung. Karena Yesus waktu mendengar dia bertanya, Yesus bilang, bawa orang itu kemari, ini membuktikan bahwa tangan Tuhan sanggup menopang engkau dalam seluruh hidupmu. Jadi kalau masalah persoalan apapun yang kau hadapi hari ini, jangan menyerah. Mungkin kau bilang begini, apa pendeta cuma ngomong, saya punya sakit ini sudah puluhan tahun. Ya saya mau katakan, mau sakit berapa puluh tahun pun, tapi kalau engkau tetap berseru pada Tuhan, Tuhan pasti menjawab engkau. Ya, mari berikan tepuk tangan buat Yesus. Gak usah takut saudara. Ya, saya kemarin kena COVID, istri saya punya tensi naik 425, dia bukan punya tensi, gula darah 400 lebih, tensi naik 200 lebih, saudara. Kami itu mau vaksin itu tertunda-tunda. Karena apa? Wah, tensi itu turun naik, gula darah istri saya itu sekali loncat 400 lebih. Sempat dia udah panik, takut. Saya bilang enggak usah karena dia tahu bahwa komorbid kan, dia takut pasti ada bahayanya. Saya bilang enggak usah takut. Nah, pas masuk tahun 2021, saya dengan anak saya itu, yang pertama itu yang main keyboard itu, kami dua kena COVID. Waktu mereka bilang begini, Pak, isolasi aja, enggak. Saya di rumah aja. Anak saya bilang, enggak Pak, aku mau di rumah aja. Ya udah, yang penting kita jaga protokol kesehatan kita. Ya bangun pagi saya semprot. Ya seluruh ruangan saya semprot. Makan piring gelas kita pisah. Karena istri saya kan punya penyakit ya, gula darah. Jadi kita kasih pisah dengan anak saya yang perempuan. Serba pisah. 1 bulan lebih. Saya cuma bilang begini, Tuhan izinkan ini jadi buat saya ketika memasuki tahun 2021. Saya bilang begini, ada rencana Tuhan supaya buat saya mulai merenungkan kembali. Karena memasuki tahun yang baru, Tuhan tidak mau kita masuk dengan paradigma yang lama. Tuhan mau dengan paradigma yang baru. Makanya saya paling setuju dengan gembala sidang kita. Bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan mau supaya jangan pola lama dibawa, pola yang baru. Ya? Dan saya tahu waktu Tuhan izinkan itu jadi buat saya dengan keluarga. Kita cuma bilang begini, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kalau tidak begini buat kami mungkin menganggap sepele. Ya, berasa bahwa kita sudah jadi hamba Tuhan, kita sudah ikut Tuhan sekian tahun. Masa Tuhan ini, ya, masa tidak peduli dengan kita? Berpikirnya kita pasti begitu. Oh hamba Tuhan pun kita masih tetap harus berseru. Jadi waktu saya dengan keluarga menghadapi masalah demi masalah, saya tahu bahwa tangan Tuhan lebih kuat dan hari ini, ya, kami melayani Tuhan sangat-sangat exciting. Kalau saudara tanya buat Pak Karayon, Pak Beri itu bagaimana? Dia bilang begini, ini ujung tombak pelayanan di HUC. Ya, karena saya multi talenta, mau disuruh apa aja saya bisa di sana. Ya, mau suruh apa aja saya bisa. Karena gereja itu HUC berdiri, saudara, itu kami punya, itu hanya punya pool cuma 1, 2. Ya, itu 1, 2 aja saudara. Tapi begitu saya dikasih kepercayaan, saya langsung berlari. Kami bikin 24 pool. Saudara, dalam waktu yang berjalan, harus orang tidak mau kasih rumah, saya datang ke rumahnya, saya berdoa, Tuhan taruh hati buat dia, biarlah hari ini dia membuka pintu rumahnya untuk kita jadikan mesbah doa. Dia gak mau, tapi dia bilang, kok Bapak berdoa kayak begitu sih? Ya kalau minta baik-baik juga kasih, ya udahlah jadikan rumah ini mesbah doa. Dia gak sejahtera saudara. Dia bilang gini, kayak sebuah beban Bapak taruh buat saya dengan keluarga. Ya udahlah Pak. Orang mau bermasalah dengan saya, ya dia semakin tidak suka saya, semakin saya datang ketemu dengan dia. Makanya pengerja kami di sana, saudara, mereka tahu siapa saya, saudara. Ya, kalau tegur-tegur, Pak Gembala nggak mau tegur. Dia bilang kasih aja buat Pak yang rambut putih.
guru saya beda, saudara. Supaya masalah buat kenapa Tuhan pakai kami sekeluarga. Ya sekali dengan berbagai macam masalah persoalan. Karena saya percaya tangan Tuhan kuat untuk menopang saya dengan keluarga. Saya sampai hari ini tawaran kerja saya tolak mentah-mentah. Ya, saudara tahu COVID ini 2 tahun kami tidak bisa pelayanan. Ya, saya juga tidak dapat mimbar untuk khotbah di gereja. Saudara, tapi bisa melewati semuanya itu dengan baik. Karena apa? Tangan Tuhan yang menopang. Saya dengan tim saya tuh, kami kalau saudara datang ke HOJ, saudara lihat orang-orang Ambon, itu hampir semua keluarga saya, tim saya itu. Biasa kalau di FPTM pimpin pujian yang gemuk-gemuk, nah itu adik ipar saya. Jadi kami keluarga besar yang melayani di HOJ. Jadi kalau saya bilang udah enggak boleh, semua pada ikut. Jadi semua dengar saya, saudara. Tapi saya cuma bilang biar pakai mereka. Sekalipun tantangan, kehidupan yang mereka hadapi, tetap Tuhan nopang mereka. Supaya buat mereka jadi kuat. Sehingga mereka melayani Tuhan itu tidak mengenal waktu. Hidup sudah didedikasikan untuk Tuhan. Tidak pikir masalah makan minum lagi, enggak. Saya 1 minggu ini keluar full, saudara. Keluar full, enggak di rumah. Pelayanan sampai ke Cimanggis, Depok sana, saudara. Ya, tinggal Pak Gembala bilang, Pak Beri tolong kesini, Pak Beri tolong kesini. Saya enggak bisa bilang gini, Pak saya capek Pak. Pak enggak bisa lah kasih yang lebih muda lagi. Enggak, saudara. Saya cuma bilang begini, Tuhan bersyukur. Masih dipercayakan Tuhan. Ya udah kita jalan aja. Suka enggak suka, ya enak enggak enak, harus ambil. Jalani aja, kita lakukan ini bukan untuk manusia. Lakukan untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masalah boleh Tuhan izinkan jadi dalam hidupmu, bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup menopang hidupmu. Tuhan sanggup menopang engkau dalam hidup. Kalau hari ini engkau bisa duduk beribadah di tempat ini membuktikan bahwa Tuhan sanggup tolong engkau. Sehingga buat engkau bisa sehat menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, saudara bisa lihat banyak orang yang mengalami masalah persoalan, kasihan. Tapi kita masih bisa enjoy tadi. GL bisa bawa kita bisa sukacita di tempat ini. Saya percaya itu karena kasih Tuhan. Kalau tidak, saudara, keadaan begini kalau kita banyak mikir, waduh lebih repot, saudara. Ya udahlah, kita pikir yang di atas aja lah. Ya, enggak usah pikir yang macam-macam, pikirkan yang di atas aja. Udahlah, lalu kita mulai mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, saya punya adik ipar itu dikenal di HOJ itu sebagai orang yang eksekusi untuk baptis. Dia enggak mau tahu you siapa, dia bilang, udah baptis belum? Kadang-kadang terlalu kasar. Ya kemarin dia bawa yang satu muslim, tahu-tahu suruh saya harus baptis. Saya bilang, jangan begitu dulu, tanya dulu, kasihan ini anak di bawah umur 15 tahun. Saya bilang orang tuanya ada. Ya jangan dulu kita ambil keputusan itu, kita bimbing dulu pelan-pelan. Supaya buat dia kuat dulu. Ya kalau dia sudah kuat, kita baptis, ada masalah tuh mudah untuk kita hadapi. Jangan main eksekusi aja begitu. Saya sudah sering kali eksekusi gitu jadi masalah, saudara. Berurusan dengan lapor polisi dan sebagainya, tapi puji Tuhan. Ya Tuhan masih tolong. Ya, saya bilang baptis bukan berarti dia jadi Kristen. Tapi baptis supaya hidupnya berubah. Ada mengalami sebuah pembaharuan hidup. Saya bilang, Bapak mau nggak kalau lihat adikmu berubah dari hidupnya? Saya sangat suka banget Pak. Nah, jadi jangan identik dengan baptis itu Kristen. Karena Alkitab saya tidak menceritakan itu. Ada Alkitab bilang orang baptis jadi Kristen? Nggak ada. Tanya Pak Indri, ya dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada bilang itu, ya jadi nggak usah takut, saudara. Ya tapi kalau umur di bawah kita perlu bina dulu, buat dia jadi kuat supaya waktu dia ditanya dia punya tanggung jawab ada, ya jangan main. Ada ipar saya tuh main bawa datang, karena dia tahu kami di HOJ itu banyak yang baptis dari seberang, ya makanya saya bilang harus hati-hati, takutnya mereka jebak kita, ya kan? Bukan Pak Gembala yang dituntut, tapi saya yang baptis, saya yang dituntut. Jadi mari Bapak Ibu tidak usah takut, masalah datang, tapi Tuhan bisa menopang hidup saudara dan saya. Saudara bisa lihat Yosafat, ya dalam 2 Tawari pasal 20, waktu dia menghadapi 3 laskar yang besar, ya Moab, Amon dan pegunungan Seir. Apa yang terjadi? Ya laskar mereka lebih banyak daripada laskarnya Yosafat. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia takut? Nah, Alkitab bilang dia mencari Tuhan. Mereka berseru, panggil nama Yesus. Lalu
Waktu mereka berseru panggil nama Yesus, apa yang terjadi? Bukan mereka yang berperang dengan tangan mereka, tapi Tuhan yang berperang ganti mereka. Itu membuktikan bahwa tangan Tuhan lebih kuat dari tangan manusia. Oleh sebab itu tidak usah takut. Kalaupun hari ini engkau ditimpa dengan masalah, dengan berbagai persoalan dalam hidupmu, angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Karena hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Tapi kalau engkau tidak pernah angkat tangan, bagaimana Tuhan turun tangan? Iya kan? Lihat Petrus. Waktu berjalan mengikut Yesus, tenggelam. Apa yang terjadi? Dia angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, mati. Tapi justru dia angkat tangan. Maka tangan Tuhan yang kuat itu angkat hidupnya. Jadi mari saudara, masalah datang, angkat tangan buat Tuhan. Percaya tangan Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidupmu, akan mengangkatmu dan menopang hidupmu. Jadi engkau tidak perlu takut lagi. Langkah yang ketiga. Kenapa Bartimeus itu tetap tidak menyerah untuk berseru? Karena dia tahu masalah merupakan sebuah pendidikan untuk mendewasakan dia. Mari sama-sama katakan dengan saya. Masalah adalah sebuah pendidikan untuk mendewasakan kita. Katakan amin. Jadi masalah itu merupakan sebuah pendidikan, saudara, untuk mendewasakan kita. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir lewat perjalanan yang panjang 40 tahun sampai mereka boleh tiba di tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara lihat dari Mesir ke tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam waktu beberapa hari. Tidak perlu 40 tahun. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka diproses selama 40 tahun? Maksudnya supaya buat mereka jadi dewasa. Diperhadapkan dengan perang, ya, menghadapi bangsa ini. Untuk apa? Untuk buat mereka jadi dewasa, tapi mereka tidak dewasa. Tuhan sementara melatih mereka sebenarnya. Tapi mereka tidak ngerti akan hal itu. Mereka lebih banyak bersungut-sungut. Padahal apa yang terjadi? Tuhan sangat mengasihi karena ini bangsa pilihan. Jadi mari kalau masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, jadikan masalah itu sebuah pendidikan. Pendidikan yang mendewasakan kita. Sehingga buat saudara dan saya jadi kuat. Kalau masalah tidak datang menjadi pendidikan buat kita, saudara, kita tidak akan pernah kuat. Katakan amin. Justru lewat masalah persoalan yang buat kita jadi kuat. Apakah ada orang yang tenang-tenang, yang hidupnya nyaman-nyaman aja, tidak pernah diproses, apakah dia kuat? Belum tentu, saudara. Tapi justru dengan masalah yang Tuhan izinkan buat saudara dan saya. Sehingga buat kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Kita bisa berdoa tiap hari. Kita bisa masuk dalam fellowship dengan Tuhan. Kita tidak pernah berhenti. Sekalipun dengan air mata, dengan masalah persoalan yang berat dalam hidup kita. Tetapi itu sebuah pendidikan yang Tuhan izinkan jadi dalam hidupmu. Jadi jangan sampai saudara bilang begini, aduh masalah lagi. Kemarin baru selesai, kok hari ini datang lagi sih. Kayaknya masalah itu gak pernah berhenti dalam hidupku. Selama saudara dan saya punya kaki masih ada di bumi ini. Jangan kaget, masalah tidak akan pernah berhenti untuk datang kepadamu. Masalah berhenti apabila engkau ada di Pondok Rango. Ya, sudah selesai, baru sudah ada masalah. Tapi selama engkau ada kaki di bumi ini, siap hadapi masalah. Tapi bagaimana supaya responmu terhadap masalah persoalan yang kau hadapi, itu yang jauh lebih penting. Jadi mari masalah kadang-kadang membentuk kita itu supaya membuat pendidikan yang kuat buat kita. Saudara, Yusuf bukan orang yang lewat pendidikan sekolah akademi lalu diangkat jadi Perdana Menteri. Enggak. Saudara kan tahu kisah Yusuf kan? Sudah jatuh sama kakak-kakaknya, sama saudara-saudaranya. Waduh, perjalanan Yusuf itu tidak mudah. Tapi dia dibentuk lewat masalah. Kita mencatat, apa yang Yusuf perbuat semuanya berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Saudara bisa lihat itu. Karena proses masalah yang dihadapi membentuk dia, membuat dia jadi kuat. Kalau sekarang saudara lihat, orang mau jadi menteri harus lewat pendidikan kan, betul? Mau jadi jenderal aja harus sekolah akmil kok. Yusuf punya sekolah apa? Gak punya pendidikan yang baik. Tapi kok kenapa bisa jadi Perdana Menteri? Ya, karena Yusuf mau untuk hidupnya diproses sama Tuhan. Padahal Yusuf punya kesempatan untuk lari. Iya kan? Sebenarnya dia punya kesempatan untuk lari tinggalkan Mesir, tapi dia tidak mau. Dia tahu bahwa masalah ini Tuhan izinkan supaya dia dibentuk menjadi sebuah bencana yang kuat. Mari
mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau lagi dibentuk sama Tuhan, mari angkat tangan. Proses yang Tuhan izinkan jadi dalam hidupmu, Tuhan sementara lagi melatih engkau. Supaya engkau bisa kuat, engkau bisa angkat tangan dan engkau berkata, ini aku Tuhan, ujilah aku. Waktu engkau diuji, engkau tetap seperti emas. Karena emas yang murni itu, emas yang dibakar berulang-ulang. Supaya apa? Kotornya keluar. Supaya dapat emas yang murni. Nah kalau Tuhan sementara hari ini lagi bakarmu, izinkanlah terus kau dibakar sama Tuhan. Supaya buat engkau semakin murni di hadapan Tuhan. Engkau semakin kuat. Banyak orang bilang begini, kemarin saya ditanya sama Pak Asang, ya Pak Beri, enak sekali ya sekarang jadi wakil gembala. Saya bilang, ya bukan enak loh Pak. Bapak tanya aja dulu 10 tahun di sini Pak Beri seperti apa Pak. Ya kalau hari ini saya jadi wakil gembala di situ bukan enak Pak. Kalau ada yang mau gantikan saya silakan, saya mau. Supaya saya aman-aman aja. Bukan berarti bahwa kepercayaan naik semakin tinggi lalu kita enak. Enggak, tanggung jawab semakin besar. Nah saya bisa ada di posisi itu bukan enak, tapi bagaimana saya diproses dari bawah. Bayangkan saya bergabung dengan HOJ mulai pertama rintis. Ya pejabat saya tidak diakui. Satu dulu itu. Wah saya datang tidak diakui. Padahal saya sudah multi talenta di situ. Mau mengajar kaum tidak boleh. Sabar. Semua orang dikasih kesempatan saya bilang, aduh saya kehilangan. Saya bilang buat Pak Gembala, 3 tahun saya tidak ada progres di sini saya keluar. Kata Pak Gembala, janganlah Pak Beri 4 tahun aja dulu. Wah 4 tahun. Saya bilang terlalu lama buat saya Pak. Karena di mana-mana saya kasih waktu 3 tahun. Enggak progres saya keluar. Karena saya tahu saya masih bisa dipakai di tempat lain. Beliau bilang begini, jangan Pak Beri, saya doain lagi. Biar Bapak jadi kuat. Saya bilang terima kasih Pak. Ya karena persaingan dalam pelayanan begitu kuat. Karena banyak ingin posisi. Ya saya enggak mau posisi. Kalau bisa biasa-biasa aja lebih enak kan. Saudara pikir posisi itu enak? Enggak lah. Jadi tanggung jawab, beban semakin tambah. Mengurangi waktumu dengan keluarga. Ya kan? Tapi ya bukan bawa aja, ini proses untuk mendewasakan saya. Proses untuk buat saya dididik, dilatih sama Tuhan. Dan saya siap jalan. Sampai hari ini keluarga saya bilang begini, wow, you berani banget ya. Bayangkan saya lepaskan pekerjaan saya cuma untuk melayani Tuhan. Pekerjaan saya cukup progres untuk hidup, untuk masa depan. Saya lepas tinggalkan. Bayangkan saya punya waktu lebih banyak dengan pelayanan ketimbang dengan kumpul dengan keluarga. Saya sudah bilang bahwa waktu saya tidak bisa semuanya untuk keluarga. Buat saudara-saudara saya bilang, saya benar punya waktu banyak untuk kamu. Saya lebih banyak di pelayanan. Jadi tolong mengerti. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan, ini sebuah pendidikan yang Tuhan sementara ajarkan buat saudara dan saya, supaya buat kita jadi kuat. Sehingga kita keluar menjadi pemenang. Saya percaya 3 hal ini aja. Ya, yang bisa memberkati saudara dan saya di tempat ini. Sehingga kalau masalah datang, saudara tidak perlu takut. Entah itu sakit penyakit yang saudara hadapi hari ini, percaya Tuhan sanggup tolong kita kok. Tuhan mampu. Cuma Tuhan mau lihat kedalaman hati kita, masih tetap berseru gak, masih tetap berharap gak, masih mau dekat gak dengan dia, itu aja. Jadi mari percaya bahwa dengan Tuhan kita cakap dapat melakukan perkara-perkara yang ada. Saya simpulkan, Tuhan aja tidak pernah menyerah. Mengapa kita harus menyerah? Tetap jangan menyerah, tetap berseru sampai dia jawab sesuai dengan waktunya. Katakan amin. Kalau dengan waktunya Tuhan itu pasti indah. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, biar siang hari ini firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita. Saya meminta kita untuk bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat setiap kita di tempat ini. Saya tidak tahu apa masalah persoalan saudara, tapi mari kita uji sama-sama. Kalau hari-hari ini Tuhan lagi izin engkau ada dalam proses, dalam masalah, dalam pergumulan, berarti Tuhan ada punya rencana buat hidupmu. Mari kita angkat pujian sama-sama.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, tanganmu padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Urabasi kata karabaya labaya labaya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari kita bahasa roh sama-sama. Oh sakarabasya laba laba laba. Oh rabasata karia laba ya laba. Oh ria laba ya sia laba ya laba ya. Oh rabasika laba ya laba 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 laba. Ida rabasya laba ya laba ya la la la. Oh sakarabaya laba ya laba laba laba. Dirabasya laba ya laba ya laba ya. Oh ria laba 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 laba. Oh rabasya laba ya laba ya laba ya. Oh rabasaka laba ya laba 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 laba. Oh raba laba. Oh rabasya laba 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 laba. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Bapa turunkan pengurapan-Mu buat anak-anak-Mu. Turunkan pengurapan-Mu dari sorga buat anak-anak-Mu. Mampukan mereka untuk melangkah berjalan bersama dengan-Mu. Waktu mereka menghadapi masalah persoalan, Engkau Tuhan hadir dan Engkau yang akan membuat mujizat dalam hidup mereka. Waktu mereka berjalan dalam masalah persoalan yang mereka hadapi, maka tangan Tuhan yang kuat itu yang senantiasa menopang mereka. Waktu mereka berjalan bersama dengan Engkau dalam masalah persoalan yang mereka hadapi, jadikanlah masalah itu sebuah pendidikan buat mereka untuk mendewasakan mereka Tuhan. Bapak, aku berdoa, turunkan urapan kuasa-Mu, mampukan mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Oh rabasana bala 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 bala. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau Bartimeus saja Engkau sembuhkan, Engkau Tuhan yang sama dapat menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh rabasana bala 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 bala. Rabasana bala 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 bala. Biarlah kekuatan Allah terus mengalir, penuhi setiap kami di tempat ini. Oh rabasana bala 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 bala. Oh rabala bala. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekarang katakan ku nyanyi Hosana. Ku
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau sudah berkati kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini dengan sukacita kami akan membawa persembahan kami. Kuduskan setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang ada di dalam ruangan nanti setelah ibadah boleh ditaruh di belakang. Baik, selanjutnya pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak PDM Johannes Tabirima yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 19 Desember 2021, ibadah sekolah minggu tetap diadakan secara online, pukul 8 WIB. Sedangkan ibadah raya dan perayaan Natal akan diadakan secara online dan onsite, pukul 16 WIB. Bagi yang akan hadir secara onsite, akan diterapkan prosedur protokol kesehatan yang ketat. Bagi yang rindu bergabung, dapat segera mendaftar karena tempat terbatas. Dan yang bergabung secara online, akan disiarkan live melalui Zoom dan YouTube. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 17 sampai 18, akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan tetap dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 8.19 WIB. Melalui Zoom, mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng. Terbuka untuk seluruh jemaat, seluruh kegiatan menggunakan Zoom, link Zoom dibagikan di WA Group. Khusus bulan Desember, acara GC Yuk Menyembah Yuk akan diliburkan dan akan aktif lagi pada tahun 2022. Christmas is here. Kami mengundang teman-teman GC dan Youth untuk hadir dalam ibadah Natal gabungan hari Minggu tanggal 12 Desember 2020 pukul 15 WIB dengan tema To My Beloved Child, untuk anakku yang kukasihi, yang akan dilayani oleh Kak Aldrin Joshua dari CK4 Outbox Ministry Airwave Community. Ibadah diadakan onsite dan online ya, bakalan ada door prize juga loh. Jadi jangan sampai teman-teman GC dan Youth nggak Natalan, see you. Natal GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma, dan Pos PIM TPC akan diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2020 pukul 16 WIB. Ibadah raya pukul 10 WIB ditiadakan dan digabung ke ibadah Natal. Ibadah diadakan secara online dan onsite. Online tetap melalui Zoom dan YouTube. Bagi yang onsite, harap mendaftarkan diri segera karena tempat terbatas. Cool Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, tetap diadakan secara online. Setiap hari Jumat, via Zoom, via WA Call, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung, rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada kul-kul yang ada. Kami mengajak seluruh jemaat dan pelayan ambil bagian dalam puasa raya. Doa puasa ini sudah berlangsung pada tanggal 1 sampai 21 Desember. Jenis puasa ditentukan masing-masing.
Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah member kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Untuk doa syafaat, saya persilakan. Dari saudara yang hendak untuk bangkit berdiri. Oh haleluya, Yesus yang luar biasa. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Yesus yang ajaib, mujizatmu masih ada Bapa. Oh radalabasi kita kan radalabasi tandaralabasi. Ida mata kan radalabasi tandaralabasi. Yesus yang ajaib. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur siang hari ini atas segala kasih pertolongan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami, anak-anak-Mu GBI Ujung Menteng. Masih boleh menikmati hidup sehingga kami masih dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Di dalamnya biarlah Engkau nyatakan Bapa hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami diproses, kami dikuatkan, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh Kau baik, teramat baik. Firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini Bapa, Engkau nyatakan di tempat ini. Kami sangat dikuatkan Tuhan Yesus. Masalah persoalan itu datang itu semua untuk menguatkan kami sebagai pendidikan bagi kami. Di proses hidup kami supaya kami mampu berjalan bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena kami selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Berilah kami Bapa terus kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kehendak-Mu. Janji-janji-Mu indah bagi kami yang percaya. Saat kami berseru kepadamu, di situ Kau turun tangan untuk bertindak ambil alih semua masalah persoalan yang kami alami. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Jadikanlah kami jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Tahun 2021 berlalu, kami lalui, sebentar lagi kami masuk 2022. Hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Penuhi kami terus dengan Roh-Mu, supaya kami bisa melewati itu semua Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Baik keluarganya diberkati, anak-anaknya semua. Hanya Tuhan yang diandalkan oleh hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh mampu untuk memberitakan kebenaran-Mu kemanapun dia ada. Terima kasih Bapa, bahkan kerinduan kami juga Tuhan. Seluruh kami GBI Ujung Menteng ini Bapa, pakailah kami Tuhan. Khususnya orang tua, pelayan-pelayan yang ada di tempat ini Bapa. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Biar kami mampu dan kuat Tuhan untuk menjalankan perintah-perintah-Mu, mengerti kebenaran-Mu, hikmat-Mu yang Kau tambahkan bagi kami, sehingga kami berjalan layak di hadapan-Mu, dapat memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh Kau baik, teramat baik. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Bapa? Hanya kami datang memuji dan menyembah-Mu. Engkau tilik hati kami, Engkau jamah hati kami. Setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, baik melalui Zoom, baik juga yang ada di gereja ini semua Tuhan. Tilik hati kami, uji kami, coba kami Tuhan. Supaya kami mampu Tuhan untuk mengatasi segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu GBI Ujung Menteng. Dari anak-anak yang masih kecil,
anak sekolah minggu, anak youth, anak isi, seluruh orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, biar tetap mencari hadirat-Mu Tuhan. Berdoa menyembah-Mu Bapa. Setiap suami biarlah dipakai dengan luar biasa. Sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Sebagai ibu rumah tangga, tiang doa di rumah tangga, biar kami kuat dan mampu untuk berdoa kepada-Mu Bapa. Bahkan seluruh anak-anak kami dipelihara Tuhan. Dari anak-anak yang duduk di bangku sekolah menjadi anak baik, yang pintar, yang cerdas, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Yang belum bekerja Tuhan, buka jalan bagi yang belum bekerja. Yang sudah bekerja diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dimanapun dia bekerja. Urapi kami semua Tuhan. Kami juga menopang Ibu Gembala kami, Ibu Silpi yang kami kasihi di tempat ini. Kekuatan yang daripada Tuhan Engkau berikan dan pengurapan yang baru terus Engkau nyatakan Tuhan bagi ibu kami. Supaya ibu kami mampu untuk mengayomi kami juga jemaat GBI Ujung Menteng di tempat ini. Engkau memberkati keluarga besarnya. Memberkati ketiga anaknya Lauren, Beatrice dan Gregor. Bahkan seluruh pelayanan hamba-Mu diberkati. Apapun yang dilakukannya dapat beruntung dan berhasil. Terima kasih Bapak Gembala sidang kami, juga kami tetap berdoa. Supaya Engkau memakai Gembala sidang kami. Baik wakil-wakilnya diberkati pelayanannya sampai ke bangsa-bangsa. Melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Karayon kami khususnya rayon 1G. Biarlah Tuhan memberkati pendeta Raja Gugut. Yohanes Raja Gugut diberkati, dipakai dengan luar biasa. Dimanapun melayani, berkati pelayanannya. Berkati keluarga besarnya. Berkati juga rayon-rayon yang lain. Dari cabang dan ranting semua, Gatot Subroto diberkati. Ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dipakai kami semua Tuhan. Biar selalu kami bersuka cita, ada damai sejahtera Tuhan di rumah tangga kami masing-masing. Berkati juga bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar. Engkau nyatakan Bapak kemuliaan-Mu di bangsa kami. Memakai pemimpin kami tertinggi Presiden Jokowi, baik wakilnya Makruf Amin, jajarannya semua parlemen, menteri, kabinet, TNI, Polri, semuanya dari pimpinan yang terendah. Biarlah Tuhan pakai sampai pemimpin-pemimpin ke daerah. Beri kemampuan, berikan kekuatan untuk mengatur, untuk bisa menjalankan roda kepemimpinan di bangsa kami ini. Oh terima kasih Bapak, sungguh Kau baik. Sekali lagi kami tetap berdoa Bapak, supaya kasih-Mu terus mengalir dalam hati kami. Kuasa-Mu terus bekerja sehingga kami mampu untuk memberitakan kebenaran-Mu. Karena masih banyak yang menerima Engkau, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya pakai kami semua tiada terkecuali. Seluruh kami pengerja-Mu di tempat ini, yang beribadah, yang ambil bagian pada pagi hari ini, diberkati berlimpah-limpah. Ikat kami semua dengan tali kasih yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu, Ibu Silpi yang kami kasihi. Haleluya. Kembali kami satukan hati ya Tuhan. Bersama dengan jemaat di sini Tuhan, kami menopang Bapak Yohanes Atabaringma. Tuhan, berkati dia lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam setiap usahanya, dalam setiap apapun yang ia lakukan, kerjakan Tuhan. Kiranya Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Semakin diperluas pelayanannya Tuhan, semakin Kau angkat lebih lagi Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan. Hingga nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di HOJ semakin besar ya Aba ya Bapak. Sebagai wakil gembala Bapak, menopang pelayanan Bapak Karayon kami Pak Yohanes Raja Gugut Bapak. Terima kasih Tuhan. Pernyataan perlindungan yang sempurna Tuhan, kesehatan perlindungan daripada Allah Bapa turun atasnya Tuhan, atas keluarganya Tuhan, atas apapun Tuhan.
yang ia kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dengan limpah Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kami semua Tuhan untuk mendengar firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin heran lagi, lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami percaya apapun yang sudah dikerjakan, apapun yang kita dengar hari ini Tuhan, apapun, semakin kita merasa Tuhan itu baik, kita tidak boleh menyerah. Kita harus hadapi setiap masalah-masalah yang ada. Karena Tuhan selalu mendengar seruan kita. Terima kasih ya Abah ya Bapak, terima kasih. Mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bersama-sama kita menyongsong di awan-awan yang permai. Apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau melakukan dan merenungkan, mengerjakan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pengumuman untuk sementara. Terima kasih Pak Johannes. Untuk semua kita yang hadir di tempat ini, para jemaat yang sekiranya berkenan hadir untuk tanggal 19 Desember jam 4 sore untuk perayaan Natal, disediakan tempat privilege, tapi harus mendaftar di bawah karena tempat kita terbatas. Untuk sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih yang ada di Zoom, ada yang nonton di Zoom, di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Yang persembahan boleh ditaruh di belakang. Haleluya. Kita pujian, biarlah rohku menyala-nyala. Amin. Amin. Haleluya.